الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya, bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka di antara ibadah yang harus kita lakukan adalah ibadah yang bisa mendatangkan pahala yang banyak buat kita. Nah, di antara ibadah tersebut adalah melakukan sholat gaib. Kita sering kedatangan saudara kita dari Palestina. Ketika mereka datang, mereka meminta sumbangan kepada kita. Tapi sudahkah kita melakukan hal yang sama dari sisi ibadah? Itu yang dikatakan dengan nama sholat gaib. Karena saudara kita yang berada di sana sangat mungkin juga untuk kita lakukan ibadah, tidak hanya dengan sumbangan materi buat dia masih hidup, tapi buat yang telah berpulang ke rahmat Allah bisa juga dilakukan dengan sholat gaib. Kenapa kita harus melakukan sholat gaib? Jawabannya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Rasulullah SAW dalam catatan sejarah ada melakukan sholat gaib itu untuk 4 orang. Yang pertama kali adalah untuk Raja Najasyi, namanya As-Samah bin Abdan. Ini yang wafat 9 Hijriah. Lalu kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk melakukan sholat gaib. Selanjutnya Nabi pernah melakukan terhadap 3 sahabat, namanya adalah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Yang kedua kepada Zaid bin Harisah, dan kemudian kepada Ja'far Abu Thalib yang meninggal saat perang Mu'tah di melawan Kekaisaran Romawi Timur. Maka dalam kajian-kajian ilmu fikih itu selalu dianjurkan untuk juga melakukan sholat gaib terhadap jenazah yang telah berpulang ke rahmatullah. Tapi dengan ketentuan bahwa jenazah tersebut bukan berada di kita. Jadi kalau dalam kajian ilmu fikih, contohnya dalam kitab Fiqhul Ibadah Ahlul Bidayah, dikatakan apa itu sholat gaib? Sholatun tusalli ala man mata bi biladin akhar ba'idan an biladi. Sholat gaib itu adalah sholat jenazah yang dilakukan di selain tempat tinggalnya jenazah tersebut. Jadi sholat gaib adalah sholat atas jenazah yang dilakukan yang bukan di tempat tinggal jenazah. Praktiknya sama seperti sholat jenazah, tapi syaratnya adalah bahwa jenazah tersebut bukanlah tinggal di tempat, bahwa orang yang sholat itu bukanlah tinggal di daerah atau di tempat tinggal jenazah tersebut. Nah, kata bilad ini harusnya negeriya, tapi ada ulama menunjukkan bahwa yang penting dia tidak bisa dijangkau. Kalau dijangkau dia akan menyulitkannya, sehingga bolehlah dilakukan untuk melakukan sholat gaib. Nah, apa hukum melakukan sholat gaib? Hukum melakukan sholat gaib itu ada 2. Nah, hukum melakukan sholat gaib itu ada 2. Yang pertama, jika jenazah berada di luar kota tempat tinggalnya, maka hukum sholat gaib itu sah dan sunnah.
Inilah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau jenazahnya berada di luar kota tempat tinggalnya, maka hukumnya sah dan sunnah. Ustaz, pelaksanaan sholat jenazah itu fardu kifayah, betul, untuk kelompok pertama yang menyolatkannya. Tapi ketika untuk kelompok kedua itu menjadi sunnah, maka samalah dengan sholat gaib ini, dia menjadi sunnah. Kenapa? Karena bagian dari kelompok yang kedua setelah kelompok pertama yang menyolatkan jenazah secara langsung. Jadi kalau misalnya di kita kan ada dulu sih, sekarang udah alhamdulillah udah bagus ya. Dulu kadang-kadang ada orang sholat jenazah dulu atas mayat itu di rumahnya, baru kemudian dibawa ke masjid lagi. Itu yang dapat pahala fardu kifayah yang di rumah. Kalau yang di masjid itu sunnah hukumnya. Nah, jadi sekarang kita berubah supaya dapat banyak yang dapat pahala fardu kifayah, dibuatlah di masjid. Maka kadang-kadang sholat di masjid itu ramai kali-kali itu bagus. Dulu ada orang buat sholat jenazah di rumah, baru trip kedua di masjid. Alasannya mengambil berkah, sebenarnya malah mengurangi orang mendapatkan pahala. Yang bagus adalah bawa dia ke masjid, biar ramai orang yang menyolatkannya, banyaklah yang mendapatkan pahala fardu kifayah. Kenapa? Karena pahala menyolatkan jenazah itu dijelaskan oleh hadis Nabi, pahalanya seperti itu. Kata Nabi, man syahida al-janazah hatta yusalli hatta yusalla alaiha walahu qiran. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkannya, maka baginya adalah satu qiran. Nah, lalu kemudian mal qiran ya Rasulullah, misal Jabalil Azim, dia seperti gunung yang tinggi. Itulah adalah gunung Uhud dalam riwayat yang lain. Maka bagusnya kalau ada yang berulang, sholatnya jangan di rumah, tapi bawalah di masjid agar banyak yang mendapatkan pahalanya. Nah, oke, kita kembali ke cerita sholat jenazah. Jadi sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat sunnah, sholat atas jenazah yang dilakukan di selain tempat tinggal keberadaan jenazah tersebut, di selain kota tempat tinggal jenazah tersebut. Jika jenazah berada di luar kota tempat tinggalnya, maka hukumnya sah dan sunnah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i. Jika jenazah berada dalam kota tempat tinggalnya, maka sholat gaibnya tidak sah. Meskipun kota tempat tinggalnya sangat luas dan besar. Jadi gini, kalau misalnya ada kawan kita meninggal, katakan di Siantar, kita begitu dia sudah dikuburkan, kita sholat gaib dari sini. Sahkah sholat gaib kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masih satu tempat dengan kita. Kata satu tempat itu masih bisa waktu tempuh, masih bisa kita sholat jenazah di depan kuburannya. Yang dikatakan oleh sholat gaib itu yang memang sulit kita untuk menjangkaunya. Sulit, selain sulit butuh biaya yang besar. Contoh, meninggallah saudara di Bandung sana, biayanya besar. Kenapa? Karena perlu beli tiket pesawat, lalu kemudian mengatur kendaraan untuk sampai ke sana. Boleh nggak kita sholat gaib dari sini? Boleh, setelah dia dimandikan, atau yang lebih tepatnya, lebih bagusnya biar lebih selamat, setelah dia dikuburkan, bolehlah kita sholat gaib di sini. Oh ya, baik. Bolehlah kita sholat gaib di sini. Tapi kalau Siantar, dari sini ke Siantar itu dekat, tidak boleh kita sholat gaib. Kalau sudah kuat sama, cuma karena waktunya ada yang panjang. Tapi artinya untuk dari sini sampai ke sana itu tidak menyulitkan dan menghabiskan biaya yang banyak.
Jika ingin mensolati jenazahnya, maka harus datang di depan makamnya, kecuali jika terdapat uzur. Artinya kata ulama bahwa kalau mau datang ke sana, kalau mau menyolatkannya harus datang ke tempat jenazah tersebut, kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Karena sakit, sehingga tidak dapat hadir ke tempat mayit. Nah, sakit nih, karena sakit pula dia, mohon maaf, barangkali sedang infus dan sebagainya, tak bisa dia menghadiri jenazah tadi. Kan gitu kan, setelah dia sehat, boleh nggak dia melakukan sholat jenazah? Jawabannya boleh. Ini contoh balik lagi tadi, ada kawannya di Siantar meninggal, pas pula dia masuk rumah sakit, katakanlah habis operasi atau misalnya diinfuslah di rumah sakit yang tak memungkinkan buat dia untuk nyampe ke sana. Pas di saat kawannya meninggal, begitu kawannya setelah dikubur, bolehkah dia melakukan sholat gaib? Jawabannya boleh. Atau karena di penjara, maka boleh dan sah baginya sholat gaib di tempat tinggalnya. Misal, mohon maaf, masuk penjara dia, meninggallah keluarganya. Kan kalau dalam penjara kan nggak bisa berbisilah mau hadirin jenazah itu, mau ikut menyolatkan, dan dikasih yang ada. Kawan masuk dalam penjara ya dalam penjara. Maka ketika dia